Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Mahfaza dengan NIM 3150230044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum berbasis cinta mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 fase E semester genap dengan materi Jadikan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Modul ajar ini saya susun sebagai perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum merdeka yang berbasis kurikulum berbasis cinta atau juga disebut KBC, yang menekankan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, sekaligus menanamkan nilai-nilai cinta kepada Allah dan sesama manusia dan cinta kepada tanah air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi modul secara singkat. Yang pertama adalah identitas modul. Modul ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 10 fase E semester genap dengan alokasi waktu 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Maka mata pelajaran yang diajarkan adalah Akidah Akhlak dengan materi Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Bagian yang kedua yaitu adalah identifikasi kesiapan peserta didik. Pada bagian ini dijelaskan bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar mengenai Islam sebagai rahmat, sebagai agama rahmat. Mereka juga hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga materi mengenai moderasi beragama adalah sangat relevan untuk dipelajari. Selain itu, kebutuhan belajar peserta didik juga dipetakan berdasarkan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik sesuai karakteristiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah tema kurikulum berbasis cinta. Topik yang dipilih yaitu cinta tanah air dan cinta diri dan sesama manusia. Nilai yang ditanamkan antara lain ukhuwah watosiyah, toleransi, moderasi beragama, cinta damai, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai sunatullah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga membangun karakter peserta didik. Berikutnya yang keempat yaitu karakteristik materi. Materi yang diajarkan bersifat konseptual dan prosedural. Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep Islam Wasatiyah mengenai ciri-cirinya, terus membedakan dengan radikalisme, terus serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama, tentunya budaya, terus suku dan bangsa, sehingga peserta didik diharapkan mampu menjadi agen perdamaian. Selanjutnya yang kelima yaitu dimensi profil lulusan. Modul ini mengembangkan beberapa dimensi penting, yaitu pertama keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus yang kedua kewargaan, terus ketiga penalaran kritis, keempat kreativitas, kelima kolaborasi, keenam kemandirian, ketujuh kesehatan mental, dan kedelapan kemampuan berkomunikasi. Seluruh dimensi tersebut diintegrasikan melalui aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau juga disebut juga CP. CP yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka fase E mata pelajaran Akidah Akhlak. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai akidah, akhlak, adab, serta mampu mengambil hikmah dari keteladanan sehingga terbentuk karakter yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk yang selanjutnya berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik menganalisis makna dan ciri-ciri Islam Wasatiyah. Untuk pertemuan yang kedua, membahas peran Islam sebagai agama yang rahmat, agama yang rahmatan lil alamin. Untuk yang pertemuan ketiga, membahas pengertian, ciri-ciri dan bahaya sifat-sifat radikalisme. Untuk yang sedangkan pertemuan keempat, peserta didik
menyajikan solusi dan menerapkan sikap moderat sebagai bentuk cinta tanah air. Kemudian terdapat modul pembelajaran, kemudian terdapat model pembelajaran. Model yang digunakan adalah contextual teaching and learning dan problem based learning. Pendekatan yang digunakan yaitu deep learning yang terdiri atas 3 komponen, yaitu kalau belum tahu deep learning adalah pembelajaran mendalam dan terdiri ada 3 komponen utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Pendekatan ini dipilih agar peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami, merasakan manfaatnya, dan mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, model ini juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi dilakukan pada 3 aspek, yaitu diferensiasi konten dengan menyediakan berbagai sumber belajar. Terus diferensiasi proses melalui diskusi, simulasi, dan debat. Untuk yang ketiga, serta diferensiasi produk, di mana peserta didik dapat memilih membuat poster, video, esai, proyek kampanye damai sesuai minat dan kemampuannya. Selanjutnya saya jelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran. Pada setiap pertemuan, kegiatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti, terus kegiatan penutup. Di awal pembelajaran, guru melakukan apresiasi, motivasi, penyampaian tujuan, serta asesmen diagnosis. Pada kegiatan inti, peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanyakan, terus mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan debat terbimbing hingga proyek kampanye damai. Kemudian pada penutup dilakukan refleksi, rangkuman, tindak lanjut, dan doa penutup. Bagian terakhir adalah asesmen pembelajaran. Asesmen yang digunakan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah asesmen diagnostis, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif berupa observasi, penilaian kinerja, dan penilaian produk studi kasus. Dengan asesmen tersebut, guru dapat menilai tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Menurut saya, modul ajar ini dirancang untuk menghasilkan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Melalui materi Islam Wasatiyah, peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang moderat, toleran, cinta tanah air, dan mampu menjaga persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Islam yang sebagai agama rahmatan lil alamin. Demikian pemaparan saya sebagai mengenai modul ajar kurikulum berbasis cinta mata pelajaran akidah akhlak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.